Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang sangat luar biasa. Dia dijamah oleh Tuhan. Sebelumnya dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dan karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, sehingga dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen mengimani, mempercayai bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Luar biasa saudara-saudara, kita dengarkan kesaksiannya ini. Semoga dapat memberkati kita sekalian. Selamat menyaksikan. Shalom teman-temanku terkasih semuanya. Perkenalkan, aku Sari Novianti. Aku berasal dari Tangerang ya. Aku basicnya dari Muslim dan keturunan dari kedua orang tuaku yang berasal dari suku Jawa gitu ya. Jawa Tengah, ibuku dengan bapakku. Bapakku dari Solo, ibuku dari Jogja, kayak gitu. Nah, tapi aku dibesarkan di Tangerang, kayak gitu. Nah, terus aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara ya. Masa kecilku penuh dengan sukacita ya teman-teman, walaupun kami hidup sederhana gitu. Nah, tapi gimana ya, setelah aku dewasa ini aku ikut Tuhan, dan aku mendengar ayat ini ya dalam Mazmur 22 ayat 11 yang bunyinya, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Nah, aku dengar itu ya dari Pak Pendeta, aku jadi terpikir gitu, apa benar ya aku tuh dari kecil ternyata memang sudah dipilihnya gitu. Habis kalau aku pikir-pikir ya, jejak hidupku itu memang seperti sudah mengarah untuk ikut Tuhan gitu. Nah, kan gini ya teman, aku punya teman tuh masih kecil, orang Kristen di depan rumah. Aku sering main sama dia gitu. Orang tuaku tidak fanatik. Cuma mereka menekankan batasan kayak gitu. Cuma nggak fanatik. Orang tuaku sama orang tua temanku itu juga begini ya, luar biasa. Toleransi, mereka saling antar makanan, rukun gitu, antar makanan, suka datang. Kalau ibuku ibuku iya nggak fanatik, pokoknya datang ke rumahnya ngobrol gitu, sama saling lah gitu ya. Terus aku main ke rumah, aku emang nggak masuk ya, aku tunggu di luar, mau nyamper temanku tuh mau main. Tapi aku heran ya, asal dulu aku masih kecil aku lihat salib di rumahnya itu, pokoknya kayak ada rasa gimana gitu ngelihat salib tuh, kayak pokoknya ada rasa gimana gitu, nggak benci, nggak ada rasa, pokoknya kesinisan atau apa yang bikin hal buruk memandang tentang salib tuh nggak ada di mindsetku tuh. Cuman itu salib ya, gitu aja pokoknya aku mandangin aja. Nah ya gitu, tapi aku juga nggak tanya-tanya sih sama temanku itu. Nah kita main terus, singkat cerita, nah oh ya, ternyata bapakku ya punya buku komik ya, masih kecil juga itu, punya buku komik itu komik para nabi gitu kan. Nah aku tuh kan orangnya kepo, nah aku bacain tuh dari kecil, aku yang paling detail gitu, kakakku enggak, dia aku yang pokoknya aku buka rak buku bapakku, aku bacain itu komik. Nah aku liatin, ini nabi apa, mukanya kok nggak dikasih lihat, ditutup bersinar gitu. Nah dari situ aja. Terus lagi juga tentang kalau ini hari raya umat Kristen ya, di TV kan dulu sering ditayangin film-film Kristen. Nah aku penasaran di situ, penasaran sekali. Nah aku sering lihat, pokoknya aku yang paling lihat sendiri. Nah yang lain enggak, tapi aku nyolong gitu, seneng lihat film Kristen. Nah gitu, tapi di belakang ibuku teriak, kamu nonton apa Ri? Kayak gitu.
Wow, aku memang suka dari dulu masih kecil. Nah, terus pokoknya film Tuhan Yesus tuh aku suka banget memang nontonnya ya dari kecil. Melihat pemeran yang menjadi Tuhan Yesus tuh memang pantas banget memerankan itu, penuh karisma gitu ya. Nah, dari kecil tuh aku melihat film itu tuh, melihat pas kejadian Tuhan Yesus mau disalib tuh sudah mulai sedih dan terharu gitu ya, tapi bukannya ingin memperolok seperti yang saat ini aku hadapi nih. Banyak ya saudara-saudara kita lihat kejadian itu malah memperolok. Aku tuh bener-bener nggak ada hal-hal kayak gitu dari kecil. Hanya aku heran dan aku sedih gitu loh kalau ingat itu, gitu ya teman-teman. Nah terus motif ya teman-teman, motif aku ikut Tuhan Yesus adalah pertobatan sejati, karena aku sadar ya aku itu manusia berdosa gitu ya. Dari jejak hidupku aku masih mulai mengenal dunia gitu loh. Masih kecil pun aku memang sudah mencoba-coba hal-hal yang gimana ya, ya itu menurut norma-norma agama itu dosa gitulah ya. Itu kayak aku masih kecil, aku punya teman perempuan. Nah, teman perempuanku itu ngajakin hal-hal yang aneh gitu ya. Nah, itu di situ udah mulai aku merasa aku tuh berdosa ya. Tapi teman perempuanku itu terus ngajakin melakukan itu terus ya. Itu umurku masih masih SD gitu ya. Aku heran juga ya, tapi itulah pokoknya jalan aku harus ikut Tuhan Yesus ya. Terus juga SMP aku mulai kenakalan seperti ikut-ikutan teman apa obat apa minum kayak gitu ya. Aku ikut-ikutan, cuman nggak sampai yang sampai yang ketagihan sakau gitu, enggak. Aku cuman ikut-ikutan ya. Puji Tuhan nggak sampai yang kayak gitu. Nah terus SMP, SMA juga ya, aku tuh 3 bersaudara, aku perempuan di tengah. Kakakku perempuan tuh orangnya patuh sama orang tua. Nah aku ini yang anak kedua, aku sering pulang malam SMA, padahal kan sore itu harusnya udah pulang ya, sekolah siang, sore itu udah pulang. Nah aku tuh ikut pulang malam sama temanku, diajak nonton band atau ke rumah teman nongkrong gitu. Pokoknya itulah aku ya dahulu termasuk kayak gitu. Orang tua tuh di rumah sampai khawatir gitu kan, nungguin nih si Sari belum pulang gitu. Nah sampai rumah dimarahin sama bapakku kayak gitu. Nah itu juga membuat tambahan dosa aku ya. Aku merasa betul-betul kecewain orang tua. Tapi ya hal-hal kayak gitu diulangi lagi, padahal udah tahu salah, diulangi. Nah gitu. Terus lulus sekolah, aku langsung dapat kerja. Nah aku kerja, aku bantu orang tua. Terus tapi kenakalanku juga masih terus berlanjut ya pas sekolah itu, pas kerja. Karena bareng teman-teman juga. Nah kan di posisi di tempat kerja itu bukan hanya kerja, karena kita tahu ya biar kerja lancar atau gimana, dari temanku. Tapi aku tuh orangnya memang bergaul ya, mungkin dari bergaul. Nah, jadi teman-teman yang aku mau angkat di sini tuh adalah tentang dosa perselingkuhan ya teman-teman. Karena hal itulah yang aku alami hingga akhirnya aku ditangkap Tuhan, hingga akhirnya aku betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan ya teman-teman. Karena hal itu tuh betul-betul bikin gak nyaman ya. Dosa seperti itu tuh aku lakukan lumayan panjang ya, dari awal aku menjadi salah satu pengganggu rumah tangga orang. Waktu statusku masih lajang, aku itu adalah pengganggu rumah tangga orang ya, sampai hampir rusak ya rumah tangga orang itu ya. Kalau aku ingat, Tuhan, untung dulu nggak sampai membuat rumah tangga orang itu hancur, untung banget. Nah terus singkat cerita aku sudah menikah. Nah aku menikah itu juga
aku nggak begitu full mencintai laki-laki itu ya. Aku nggak begitu full karena apa? Ya namanya dulu kan ada suatu kayak kriteria gitu kan, yang di benakku tidak ada di dia gitu. Jadi aku tuh kurang. Nah mungkin juga kalau aku berpikir dulu aku nggak mengenal Tuhan gitu. Jadinya aku nggak bisa mencintai full pasangan hidupku gitu, walaupun dia punya kekurangan kayak gitu ya. Dulu aku nggak mengenal Tuhanku. Mungkin kalau sekarang aku ya, karena aku udah kenal Tuhanku, Tuhan Yesus, mau dapat yang seperti apapun, yang penting orang itu baik dan satu iman dengan saya dan benar-benar mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, terus bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Aku akan betul-betul mau hidup sama orang itu sampai akhir gitu ya. Nah singkat cerita teman-teman, aku dulu yang belum mengenal Tuhan gitu ya, aku tuh melakukan dosa terus teman-teman. Pernikahanku aku cacatin sama diriku ya. Cacatin seperti apa? Aku tuh di belakang suamiku aku main. Maksudnya nggak sampai ketemuan sih sama laki-laki, enggak. Lewat chat-chat aja kayak gitu ya. Tapi setelah dipikir dari perjalanan aku seperti itu pun ada apa ya, cara Tuhan untuk aku datang kepadanya. Seperti ya teman, ini memang harus diceritain ya. Ini memang harus diceritain. Itu di dalam hatiku tuh, ini memang harus diceritain. Gini, aku pernah kenal sama laki-laki. Dia itu kebetulan kerja di Arab ya, jadi TKW. Nah seperti itu. Nah temanku itu dia ceritain tentang keadaan Arab seperti itu. Nah di mana posisiku dulu yang masih muslim ya, aku kaget mendengar keadaan di Arab seperti yang dia ceritain itu ya. Nah di mana gambaran tentang Arab kalau di Indonesia tuh ya tempat yang gitu ya. Nah temanku tuh cerita malah sebaliknya gitu loh teman-teman. Jadi disitulah setelah aku ikut Tuhan, aku pikir-pikir ya memang itu jalan, itu adalah jalan dari Tuhan supaya aku datang kepadanya ya. Ternyata luar biasa cara Tuhan. Singkat cerita aku udah nggak sama dia karena aku ketahuan sama suamiku. Nah aku di situ juga berjanji nggak akan main belakang lagi sama dia, nggak akan selingkuh seperti itu. Tapi tidak sampai di situ ya teman-teman. Nah singkat cerita, dari perkenalan sama temanku yang di Arab itu ya, teman dulu sebutnya TTM lah kayak gitu ya. Tapi lewat chat aja memang aku serong dari mantan suamiku itu. Aku nggak pernah yang namanya sampai ketemuan dan tanda kutip seperti perempuan-perempuan yang banyak lakukan itu, sampai pergi-pergi ngamar kayak gitu. Aku nggak sampai kayak gitu. Tapi itu juga udah mengganjal di hati kalau itu tuh dosa gitu ya. Jadi memang aku harus bertobat seperti itu. Nah terus aku nggak sampai situ saja, masih ada beberapa lagi ya laki-laki yang datang dalam kehidupanku, tapi tetap lewat chat gitu. Nah suamiku, mantan suami juga nggak tahu, tapi terus semuanya sudah berakhir. Nah yang terakhir adalah mantan pacarku waktu aku masih SMA ya. Kebetulan dia sudah bergelar ustadz ya. Dia sekolah keagamaannya banyak, udah bergelar ustadz dan udah bekerja di lembaga agama gitu. Nah pas saat itu rumah tanggaku juga sedang goyah. Ya, dikarenakan ya pokoknya ada hal ya sedang goyah. Lalu mantanku itu datang lewat chat lagi. Dia macem-macem ngomongnya. Aku nggak nanggapin hal itunya, cuma aku tertariknya karena dia soal agamanya begini ya, karena dia kan sekolah di agama gitu, pernah sekolah di pondok gitu kan, jadi aku tertarik gitu.
misiku adalah pertobatan, tapi memang rumah tanggaku saat itu sedang kacau. Tapi aku tertariknya ingin tahu lebih dalam tentang keislaman gitu ya, seperti apa sih gitu. Nah, lalu tapi temanku itu malahan, dia kan udah bergelar gitu ya, temanku itu malahan ngajakin ketemuan, terus macam-macam lah, di chat, ngomongnya apalah pokoknya kayak gitu. Terus tapi nggak sampai aku ketemuan samanya, cuma aku lewat chat aja gitu. Nah terus kan di dekat rumah orang tuaku juga, dia rumahnya nggak jauh gitu kan. Aku dengar kabar dari orang tua, kalau di lingkungan namanya tuh baik sekali, nggak begitu, nggak tanda kutip. Nah tapi aku herannya pas chat-chat sama aku tuh kok gitu. Terus jadi ya itu termasuk ya jalanku buat datang sama Tuhan. Aku berpikir ini orang kok gini gitu. Dia bukannya membesarkan apa, menjadi teladan yang bagus dilihat, tapi kok gini Bu. Terus kasih solusi buat temannya yang sedang hubungan rumah tangganya nggak bagus, tapi dia malahan masuk ke dalam rumah tangga orang yang memang sebenarnya butuh bantuan ya. Nah dia sih kasih solusi dari ajaran gitu ya, hadis-hadis dia kasih tau, katanya kalau ya ini sensitif sih, kalian tahulah seperti itu. Pokoknya dia bilang kalau perempuan mau masuk surga harus gini, dia bilang gitu. Nah di situ aku makin berpikir terus ya teman-teman. Akhirnya aku sudah sama dia, udah aku nggak ini lagi kontak lagi. Oh iya teman-teman, ada yang lupa ya, aku mulai pakai hijab tahun 2010 ya. Dari situ kenapa aku mau pakai hijab? Karena aku merasa mungkinlah dengan cara aku menutup semuanya ini, aku bisa betul-betul dekat sama Tuhan, dan yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang aku lakukan itu jadi ditekan gitu ya, tidak aku lakukan lagi lah, setidaknya seperti itu ya teman-teman. Tetapi tidak seperti itu ya teman-teman. Masih terus hal kebiasaan burukku itu masih terus aku lakukan ternyata, walaupun aku menutup. Nah terus di saat rumah tanggaku kacau gitu, aku berusaha ya buat betul-betul aku mencari Tuhan, ingin dekat lah pokoknya. Gimana sih, walaupun aku nggak fokus sama suamiku itu, mantan suamiku itu, tapi aku betul pokoknya ingin mencintai Tuhan lah, supaya rumah tanggaku ini selamat kayak gitu ya. Nah aku ikut pengajian semua ya, supaya aku bisa betul-betul mendapat pengarahan gitu. Ada sesuatu yang dapat aku ambil dari acara-acara seperti itu. Bukan pengajian aja ya teman-teman, aku juga jalanin puasa. Tapi yang namanya puasa sih, sebelum aku mau bertobat aku memang senang puasa orangnya ya. Kayak Ramadan itu aku paling senang, full aku kalau puasa Ramadan gitu. Terus sama sholat sunnah itu juga pun aku senang, aku udah jalanin dari sebelum aku mau bertobat. Jadi aneh ya teman-teman, kalau mau diceritain, masih suka berbuat dosa tapi lakuin hal-hal puasa, sholat sunnah kayak gitu ya, kayak lucu juga kalau kita diingat-ingat. Tapi ya itulah. Nah tapi fullnya ini pas aku bener-bener mau fokus bertobat lah, barulah aku full sholat sunnah ya, full sampai ini, terus sama puasanya gitu kan. Tapi nggak tahu ya, memang aku sudah dipilihnya ya, ternyata aku dimerdekakan sama Tuhan. Awalnya sih bisa kenal ajaran Tuhan Yesus gini, aku kan medsos juga salah satunya ya teman-teman. Pas mau pertobatan itu, aku tuh posting di Facebookku semua tentang keislaman lah gitu, tentang ceramah-ceramah ustadz tuh aku postingin di Facebookku ya, sama tentang kebesaran Nabi gitu ya, aku postingin lagu-lagunya, postingin. Nah aku nggak sengaja tuh scroll di Facebook debat
grup debat Kristen sama Islam kayak gitu ya. Nah, aku scroll, aku nggak mau lah lihat ya beberapa kali. Nah, terus beberapa kali sering banget lewat itu grup debat. Nah, akhirnya aku penasaran lah, ini kok lewat terus sih? Padahal aku nggak ada teman yang gabung di situ. Nah, aku masuklah di grup debat itu. Aku lihatlah postingannya. Postingannya itu dari tempat saya yang dahulu ya Muslim. Postingannya itu pokoknya bilang apa ya? Yesus digantung di kayu salib pakai kolor kayak gitu ya. Kata-katanya. Terus komennya tuh aku lihat, dari situlah yang aku lihatin komennya. Kalau dari Kristen itu komennya penuh kasih gitu. Pokoknya komennya nggak ada yang membalik ngatain hal-hal yang mengumpat, itu nggak ada dari Kristen itu. Nah, kalau dari pihak saya yang dahulu, bukan main. Nah, pesan dari aku pas kulihat grup percakapan di grup debat itu ya, balas-balas komen di grup debat itu, ya kesan yang aku ambil adalah kok dari tempatku ya, kalau balas komen itu kata-katanya tuh mengumpat gitu, sedangkan dari pihak Kristen sendiri kalau menjawab komen itu kasih ayat, data gitu ya, terus kata-katanya juga santun gitu. Nah, setelah aku ikut Tuhan, yang aku pelajari adalah bagaimana mereka bisa bicara santun, dari mana mereka bisa bicara santun. Ternyata Alkitab yang mengajarkan ya. Itu pun terjadi sama diri saya ya. Ya, dulu saya juga tidak bisa berkata-kata yang bagus gimana gitu. Nah, setelah aku tahu isi Alkitab, aku baca, memang kata-kata di Alkitab itu pun juga mendidik gitu ya. Pokoknya kan karena ini ditulisnya pakai bahasa Indonesia, dan kata-katanya pun itu bisa mendidik kita supaya kita bisa berkata-kata seperti yang ada di Alkitab ya, seperti yang ada tulisan gini, apabila mereka hendak mendatangkan. Nah, kan kayak gitu kan bahasanya itu bagus gitu ya, bahasa Indonesia, bukan yang bahasa-bahasa dunia yang ngatain ya, mengumpat lah kayak gitu. Nah, disitulah teman-teman mungkin aku Tuhan menuntunku ya, mungkin tercurah lah supaya aku mengenalnya gitu. Nah, terus ada teman dari grup itu add aku gitu, dia add aku. Nah, nggak tahu ya, padahal aku kan belum pernah komen juga di grup debat itu, aku cuma mengamat-ngamatin. Nah, temanku itu add, terus dia chat sama aku, katanya, kamu Muslim? Nanya, iya aku Muslim. Nah, terus gini-gini, tapi aku terbesit gitu loh, dia kan Kristen, aku terbesit di pikiranku karena aku yang banyak dosa itu. Aku berpikir, aku juga kenapa ya aku kok berpikirnya kayak gitu, aku juga heran, nggak tahu datang dari mana itu pikiran. Aku berpikir mau memualafkan dia gitu ya, karena kan kalau di dalam ajaranku yang dulu, kalau mualafkan dia, mualafkan satu orang, dosa kita pun ikut terhapus gitu, dan orang itu pun menjadi bersih gitu. Orang itu yang dimualafkan itu menjadi dosanya putih lagi, bersih lagi, nggak ada dosa satu pun. Jadi dia seperti lahir, seperti anak bayi gitu. Sedangkan kita yang membawa dia pun ikut jadi terhapus dosanya gitu ya. Jadi aku berpikir kayak gitu, kok jadi ingin memualafkan dia gitu. Tapi memang aku buat berdebat sih nggak bisa gitu. Nah, singkat cerita lagi, aku sampai mendatangi temanku yang orang Kristen itu ya. Aku mendatangi temanku itu, dan aku sampai tinggal di dekat tempat dia tinggal kayak gitu ya. Iya teman-teman, saking aku merasa ya dosaku ini banyak gitu, susah untuk pokoknya dosa ini betul-betul membelenggu gitu ya. Jadi aku kayak mengambil jalan pintas supaya gimana. Nah, jadi aku betul-betul ingin memualafkan temanku itu. Aku datang ke dekat tempat dia tinggal ya. Aku bawa semua peralatan Muslim, hijab,
buku-buku, kitab Al-Quran gitu kan, aku bawa semua tuh. Tapi sebelum aku datang pun, aku juga sudah kayak menguatkan imanku dengan aku lapaskan nama-nama Allah terus menerus melalui zikir kayak gitu ya, pakai tasbih gitu di perjalanan sebelum aku sampai ke tempat teman gue itu. Pokoknya aku berzikir terus supaya aku kuat, bukan aku yang ikut dengannya, malah sebaliknya dia yang harus ikut aku kayak gitu ya. Nah tapi ya mungkin itu juga memang sudah jalan Tuhan. Aku sampai di sana, ternyata di dekat tempat dia itu ada gereja gitu ya, gereja kecil gitu. Aku juga nggak berpikir buruk sih tentang gereja, aku nggak berpikir buruk. Cuma yang tertanam di terlintas di kepalaku itu kata-kata dari ustadz-ustadz yang pernah ceramah gitu ya di sini tentang gereja begini-beginilah, tentang kekristenan begini-beginilah gitu kan. Tapi kalau prinsipku itu, selama apa yang disampaikan maupun itu dari siapapun yang paling tinggi ya, kalau tidak sesuai dengan hatiku, itu tidak aku ambil kayak gitu. Itu prinsipku yang masih aku pegang sampai sekarang. Kalau tidak sesuai dengan hatiku, itu tidak aku ambil kayak gitu ya. Nah, di situ juga yang mungkin akhirnya aku ditangkap Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya, kan di sana itu bukan hanya dia yang Kristen ya, banyak gitu ya. Aku kuat sekali inginanku untuk memaafkan dia. Tapi apa? Dia malah ajak aku debat, tapi ngajak aku debat dengan santainya gitu. Tidak pernah menghakimi aku, malah nggak ngatain keislaman kayak gini, enggak gitu. Dia cuma kasih referensi tentang Tuhan Yesus, begini bla bla bla, kebesaran Tuhan Yesus kayak gini. Nah dia suruh sandingkan dengan ya kayak gitu, sandingkan dengan yang ada di kitab Quran. Nah singkat cerita akhirnya aku udah tutup. Udah aku nggak mau debatin kayak gitu lagi. Pokoknya aku tetap mau muslim sampai akhir hayat. Aku udah ngomong kayak gitu ya. Agamaku nggak bisa diganggu gugat. Ya agamamu, agamaku. Aku kayak gitu kan. Ya selama itu pun aku nggak ada kata-kata mengumpat untuk kekristenan. Nggak ada. Dari mulutku itu nggak keluar kata-kata seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah fix kita nggak berdebat lagi. Ya. Nah, tapi belenggu dosa itu terus menghantuiku teman-teman. Belenggu dosa-dosa masa lalu yang pernah aku lakukan itu, seperti perselingkuhan itu, terus menggerogoti aku gitu loh. Aku di sana ya kerja, tapi setelah kerja gitu aku di dalam kamar itu seperti terbelenggu betul-betul, yang kayak iblis tuh menekan aku betul-betul. Kamar tuh kayak rasanya kamu salah, kamu begini, kamu gini, udah gitu. Itu di kepalaku itu seperti memojokkanku terus tuh di kepalaku tuh, iblis tuh berperang terus. Kamu buruk, kamu ini, kamu pokoknya dosamu banyak, udah nggak bisa diampuni gini. Itu bikin aku ya ampun, pokoknya down banget ya teman-teman. Nggak tahu lagi. Iya teman-teman, dosa itu ya, dosa itu kalau kita pelihara dan kita kayak nggak mendapat solusi, itu berubah menjadi iblis yang mengintimidasi kita di kepala, di hati, kayak gitu ya. Jadi iblis itu kayak ingin kita antara bertobat sama kembali ke sana lagi. Nah, tapi bertobatnya itu yang seperti apa gitu? Yang pertobatan yang membawa ketenangan atau yang masih membuat tidak yakin dosamu sudah diampuni belum gitu ya. Karena kalau pertobatan kita masih ragu, mudah-mudahan kayak gitu, itu masih tanda tanya, itu kayaknya di kepala, kayaknya iblis itu masih mengintimidasi terus ya sampai kapanpun. Tapi ya seperti itulah. Singkat cerita, terus aku setiap hari Minggu itu kan gereja nggak gitu jauh ya teman-teman, pos pelayanan itu nggak gitu jauh. Kedengaranlah suara lagu-lagu rohani yang dilantunkan di gereja tersebut ya, kedengaran sampai ke kamar kosku. Aku dengerin lah sesekali. Pernah juga aku setel musik di dalam kamarku supaya nggak masuk itu suara lagu rohani.
tapi adalah rasa kepo gitu ya, rasa kepo. Nah, terus aku dengerin itu lagu rohani itu, setelah aku dengerin kok betul-betul memuji Tuhannya gitu, memuji Tuhannya. Terus aku pikir, iya nggak ada yang salah sih, itu kan Tuhan mereka, ya pantas lah dipuji, ya itu Tuhan mereka, itu ya pikiranku positifnya gitu. Nah datang lagi intimidasi iblis di kepalaku, gini-gini. Terus aku tuh kalau ada pikiran kayak gitu aku tentang, itu Tuhan mereka, biarin, kayak gitulah, itu ya. Aku tuh sering kayak gitu Nah terus makin lama, aku kembali lagi dengan pemikiran tentang dosaku dan tentang pertobatanku ini. Aku resapi lagu rohani itu enak juga ya. Aku belum ngerasa apa maknanya lagu rohani itu, belum, cuman enak ya musiknya gitu. Terus nah gitu, saking seringnya, terus sering. Nah aku tuh ada penasaran penasaran mau masuk, kan dekat ya, karena dekat juga gereja, penasaran gitu. Tapi aku belum mau ikut Tuhan, belum, cuma penasaran doang. Lalu aku mulai, temanku juga kan tetangga kos, dia Kristen ya, dia gereja di situ, dia juga suka ngajakin gitu. Nah kebetulan sebelum hari Minggu itu aku ngomong, besok aku ikut ya gitu. Aku suntuk di kamar gitu kan, aku ikut ya. Terus besoknya lagi dia tanyain, jadi mau ikut? Nggak tahu gimana ya, jadi nggak ya. Terus minggu itu belum langsung jadi, belum langsung jadi. Minggu depannya juga nggak jadi. Terus nah minggu depannya lagi, aku tahu itu aku udah mandi dari pagi itu, aku udah siap. Nah temanku bilang, kamu mau kemana? Kerja pagi udah rapi kata dia itu. Enggak, kamu belum mandi gitu. Iya bentar lagi mandi, kan gereja tuh jam 10. Terus ya sono mandi nanti bareng kataku gitu kan. Oh dia langsung iya gitu. Terus aku masuk ke gereja, diajak sama dia. Orang-orang pada liatin, tapi aku nunduk aja. Aku duduk di belakang, tapi terus aku perhatiin cara mereka ibadah. Awal masuk ke gereja itu, intimidasi iblis itu di kepala luar biasa ya, penuh banget itu intimidasi iblis itu. Ya semua perkataan yang pernah diceramahkan Ustadz itu tertanam di sini. Terus aku dengar khotbahnya ya teman-teman, aku dengar khotbah Pak Pendeta tuh ternyata berbeda sekali dengan apa yang sering diucapkan ceramah-ceramah yang dulu pernah aku dengar ya. Di gereja itu nggak ada tuh unsur-unsur menyindir lain, or tempat lain tuh nggak ada, apalagi ajaran lain tuh nggak, fokus tentang Tuhan Yesus kayak gitu loh, yang bikin aku kagum. Terus ditambah lagi lagu-lagu rohani pun untuk Tuhan Yesus kayak gitu ya. Memang aku belum kenal Tuhan Yesus saat itu, cuman aku penasaran aja gitu sama ajaran Kristen ya gitu. Nah udah nah terus pas ada khotbah pendeta yang pokoknya tentang dosa sih ya, dia membawakan tentang dosa. Tiba-tiba aku tuh menangis gitu loh teman-teman, menangis yang nggak henti-henti, yang sampai banjir gitu loh air mata, luar biasa. Udah gitu ditambah lagi dengerin lagu rohani itu, aku menangis terus. Temanku tuh sampai bingung ngelihatku. Kamu nggak apa-apa? Temanku bilang, oh ya aku nangis tuh, luar biasa ya teman-teman. Emang kalau dibilang itu gereja itu adalah bengkel rohani, tepat banget lah kalau aku bilang. Buat siapa orang-orang yang mentalnya maksudnya yang pernah bermasalah ya kehidupan rohaninya, masuklah ke gereja, itu luar biasa, itu betul-betul bengkel rohani menurutku loh teman-teman. Luar biasa. Aku betul-betul takjub gitu dan bersyukur dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam ajaran ini, yaitu Kristen, menjadi pengikut Kristus itu adalah anugerah banget menurutku ya teman-teman. Nah saat itu aku belum ikut, kembali lagi saat itu aku belum terima Tuhan, tetapi disitulah mulai Roh Kudus kayak mulai terus pokoknya anak gitu ya, mungkin digituin. Jadi tuh aku menangis luar biasa teman-teman.
Ya ampun, syahdu banget. Nah, sudah selesai ibadah, sudah terus berapa terus aku di sana kerja juga. Kebetulan pertama kerja aku sama orang muslim. Nah, orang muslim itu aku kerja di situ juga diajakin sama temanku yang Kristen itu. Nah, orang muslim itu, bosku itu bilang gini, kamu tinggal satu kos sama temanmu itu? Enggak aku enggak. Terus saat aku berdua doang tuh sama bosku itu ya, tuh bosku itu bilang gini, malah bosku itu bilang yang jelek tentang Kristen gitu loh. Nah, di situ semakin menambah keinginanku untuk memperdalam Kristen gitu. Bosku ini apaan sih kok malah jelek-jelekin tentang Kristen? Emang dia tahu tentang kekristenan kok? Dia bilang dulu, bosku itu bilang katanya Tuhan Yesus tuh lemah kayak gitu. Tuhannya orang Kristen tuh lemah, tahu nggak Ri? Kata bosku gitu. Nah, itu semakin membuat aku penasaran, masa sih gituin aja ya dulu. Jadi aku tuh yang penasaran, yang ingin memperdalam kayak gitu. Nah, udah gitu juga aku lihat perlakuan bosku, kan muslim ya, Jawa juga. Perlakuan bosku ke temanku itu berbeda dengan aku gitu, kayak diskriminasi gitu ya. Jadi disitulah pemikiranku, kok gitu sih, harusnya nggak begitu loh, memperlakukan yang berbeda gitu ya. Itulah di pemikiranku. Jadi disitulah aku semakin ingin memperdalam, ingin masuk ke dalam ajaran Kristennya. Mungkin itu cara Tuhan buat aku mendekat, mengambil jalan menuju jalannya. Nah, singkat cerita, aku udah nggak kerja di bosku yang orang Jawa itu ya, udah nggak. Terus aku kerja di tempat orang Medan, toko roti ya, bosku itu dia Kristen. Nah, di situ pun makin banyak pengajaran-pengajaran yang aku dapat ya tentang ketuhanan Yesus gitu. Memang aku belum ikut, tapi kan bosku Kristen. Aku rasa kepoku itu aku salurkan buat aku bertanya sama bosku itu tentang ajaran Kristen gini-gini. Dan aku nggak percaya saja di situ. Dia bilang kan tentang Tuhan Yesus gini-gini. Masa sih? Tapi terus aku cari lagi di kitabnya, aku downloadkan di HP itu Play Store, Alkitab. Ya ternyata benar ada ayat-ayat tentang kebesaran Tuhannya gitu loh. Bangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, terus dia adalah juru selamat kayak gitu ya. Dia menghapus dosa, terus ya begitu besar kasih dia akan dunia ini kayak gitu ya. Jadi itu rasanya iya sih, betul ya, dunia ini dia yang ciptain dan dia sangat mengasihinya gitu. Itulah yang terus tertanam. Terus juga katanya kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Nah, itu yang bikin aku penasaran, masa sih kok spesial itu manusia diciptakan serupa dan segambar dengannya? Itulah yang bikin aku penasaran. Nah, setelah aku sekarang ikut Tuhan Yesus, itu semakin jelas kenapa manusia harus diselamatkan. Ya karena Tuhan Yesus menciptakan manusia itu spesial banget, diciptain serupa dan segambar dengannya. Jadi sangat spesial. Makanya Tuhan Yesus ingin mengembalikan kita ke rancangan semula, ingin mengambil kita dan menempatkan kita di posisi semula, yaitu berdampingan dengannya, karena kita spesial gitu ya, yang aku dapat sekarang. Puji Tuhan. Nah, terus aku belajar, dapat pelajaran banyak dari bosku toko roti itu. Ya, aku bekerja sama dia 6 bulan gitu. Banyak pelajaran aku dapat dari dia. Singkat cerita, akhirnya aku memutuskan untuk dibaptis ya teman-teman. Sebenarnya sih banyak ya teman-teman hal yang aku dapatkan ya, dan aku menyatakan itu hasil dari kebesaran Tuhan. Maksudnya itu adalah karunia dari Tuhan gitu. Hal-hal remeh ya, ini aku ceritain saja. Seperti HP, pulsa. Aku sering banget dapat pulsa gratis teman-teman. Setelah itu aku belum dibaptis, tapi hatiku sudah mulai condong ke Tuhan Yesus. Bayangkan teman-teman, aku dapat kuota gratis itu 30 giga kayak gitu tuh tiap bulan, tahu nggak teman-teman? Itu nomorku spesial Telkomsel. Sedangkan yang aku lihat lain temanku Telkomsel juga nggak dapetin itu.
bukan bukan kuota internet aja, kuota telepon, SMS, kadang juga nomor Telkomselku itu bisa SMS-an gratis, ya, nggak ada habisnya. Jadi aku nggak tahu Tuhan mana yang harus aku ungkapkan syukur waktu itu ya. Gitu loh teman-teman. Itu adalah rasa kebesaran Tuhan. Itu yang aku rasakan, penyertaan Tuhan gitu loh. Aku nggak beli itu kuota 30 giga, tapi ya seperti itu, dapat aja tiap bulan. Saat kuota yang aku beli sudah habis, tiba-tiba ada informasi Anda mendapatkan ini. Sedangkan teman-temanku nggak pernah dapat kayak gitu. Banyak lagi sih sebenarnya hal-hal kalau mau diceritain ya kayak gitulah. Terus juga Tuhan Yesus tuh betul-betul ya teman-teman, sebenarnya sih panjang ya ceritanya bagaimana aku bisa ikut Tuhan, panjang sekali ya. Sampai pernah satu waktu ya teman-teman, waktu aku masih sebelum aku memutuskan untuk memualafkan temanku itu, aku pernah di rumah juga kedapatan kan, ibuku tahu kalau aku kenal punya teman orang Kristen ya, mungkin adikku melihat kali Facebookku kayak gitu kan. Ibuku tuh sampai ngomong kayak gini, ibu bunuh kamu kalau sampai akrab-akrab sama orang Kristen itu, katanya gitu. Ibuku sampai ngomong kayak gitu loh. Nah, bukan cuma ibuku juga ya, bapakku, adikku sampai ngomong juga, gue udah nggak kenal lagi ya sama lu, katanya gitu, kalau lu sampai akrab-akrab sama orang Kristen itu ya. Nah, itu mungkin salah satu yang bikin aku, kok segitunya sih. Nah udah ya teman-teman, singkat cerita, akhirnya setelah aku tadi kan flashback ya, sebelum aku dibaptis itu aku bermimpi lihat salib-salib besar itu kan ya teman-teman. Salib besar, sudah aku nggak tahu itu artinya apa. Nah, aku masih kerja di toko roti. Nah, bosku bilang, kamu kapan mau dibaptis, Ri? Baptis? Nggak tahu. Dulu yang aku kenal tuh kalau baptis tuh ritual apa gitu ya. Kok kayak gitu, kok baptis, kok dipercik air. Aku nggak ngerti loh. Aku belum ngerti makna baptis itu ya. Nah, terus bosku tuh bilang kalau dibaptis tuh gini supaya kita diperbaharui. Pokoknya bosku bilang kayak gitulah. Terus tapi nggak ngena juga apa yang bosku bilang gitu. Nah, terus aku sebelum dibaptis, bosku bilang kamu kapan dibaptis? Aku nggak ngerti ya baptis itu apa sih maknanya. Lalu bosku jelaskan kayak gini, ikut Tuhan Yesus kayak gini, diperbarui. Kalau baptis itu berarti kita menjadi ciptaan baru. Nah, aku juga nggak ngerti ciptaan baru tuh apa sih, aku nggak ngerti. Nah, yang terfokus di kepala aku tuh cuman ingin pertobatan sejati aja gitu, dosaku terhapuskan dan belenggu-belenggu yang sering aku alami, yang bikin aku terpuruk itu pas gitu, hancur gitu. Itu aja yang aku ingin. Ya udah. Ya, akhirnya aku bilang iya aku mau dibaptis, Pak, kayak gitu. Ya udah. Terus temanku juga bilang di gereja mulai ada tuh pendaftaran siapa yang mau dibaptis ya, tapi ikut katekisasi dulu 6 bulan. Nah, katanya kamu mau daftar lah, kata temanku gitu kan. Ya udah, aku mau daftar aku. Akhirnya aku ikut katekisasi ya 6 bulan. Nah, di situ pembelajaran tentang Tuhan Yesus. Aku sih belum tentang ayat-ayat firman Tuhan itu belum sepenuhnya yang aku mengerti gitu loh. Yang aku mengerti cuma begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, hingga tentang penebusan dosa itu aja yang aku mengerti dan aku maknai begitu luar biasanya di sanubari ini gitu loh teman-teman. Karena aku manusia berdosa ya, dosa-dosaku yang dahulu gitu loh. Gitu. Akhirnya ya aku daftar dan 6 bulan aku ikut katekisasi. Udah selesai katekisasi, nah di toko roti itu aku bilang sama bosku bilang, kamu mau kasih apa nanti pas acara baptis, kan masih 1 minggu tuh. Nggak tahu, orang juga nggak ada uang, kata gue gitu kan. Terus kata bosku, ngomong aja. Terus,
ya udah kalau bapak mau bikinin roti ya udah bikinin aja, aku kan nggak tahu waktu gitu. Terus ya udah terus nah satu kan minggu itu aku mau dibaptis, terus hari Jumatnya ya bosku bilang besok kita bikin roti buat kamu hari Minggu ya. Terus pas hari Sabtu itu sepi sekali toko rotinya teman-teman, sepi banget dari pagi ya, gak ada yang beli gitu ya. Padahal di etalase penuh gitu. Terus bosku bilang, aduh gimana ya, waduh santai lah Ri, biarin. Nah itu terus iya pak, pas udah jam 2, pas jam 2 sore datang orang, langsung borong rotinya bosku itu, etalase semua sampai bersih. Dan langsung bosku bilang, wih haleluya nih Ri, ini rezeki kamu buat besok kamu dibaptis tau. Oh iya ya pak, luar biasa ya pak, dari pagi udah kosong, nggak ada yang beli, ternyata jam 2 ini baru datang orang buat beli gitu. Iya puji Tuhan, sampai bersih tuh orang borong semua, Bu. Dia mau buat acara kayak gitu. Nah udah saya gitu, udah sore besok saya dibaptis. Nah saya dibaptis, teman-teman, dibaptis itu gimana ya, walaupun aku nggak ngerti ya, belum begitu mengerti ayat-ayat firman Tuhan tuh, itu dibaptis tuh ya bener kayak dosa-dosa tuh pada jatuh gitu, belenggu-belenggu dosa tuh jatuh gitu. Menangis, aku luar biasa menangis. Ya aku baptis percik, itu dosa tuh kayak pada berjatuhan tuh. Aku yang menangisnya paling-paling loh teman-teman saat baptis itu. Tahu, luar biasa pokoknya. Bengkel memang ya, gereja itu adalah bengkel rohani. Ya aku dibaptis itu bulan Maret 2019 ya teman-teman. Jadi saat ini aku udah 4 tahun ikut Tuhan Yesus, jalan 5 tahun. Nah teman-teman, setelah aku dibaptis, keluargaku memang belum tahu ya. Tapi setelah aku dibaptis itu, aku lebih ke dalam memaknainya karakter ya, perubahan karakter. Seperti yang dikatakan, kita ini adalah ciptaan baru ya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus adalah ciptaan baru ya. Hidup bukan menuruti daging lagi ya, tapi menuruti roh ya, kayak gitu. Jangan serupa dengan dunia, seperti itu ya. Itu yang aku tertanam gitu. Ya bukannya mudah loh teman-teman ternyata ya. Dan apa yang selama ini mereka kenal tentang kekristenan itu tidak benar sama sekali teman-teman. Setelah aku ikut Tuhan Yesus itu semakin terbuka. Dan hatiku tuh kayak sedih gitu loh, miris gitu loh. Apa yang mereka pernah gambarkan tentang kekristenan. Dan aku sekarang udah masuk ke dalam kekristenan. Ternyata hal yang mereka gambarkan itu tidak benar. Karena ajaran Tuhan Yesus itu begitu sempurna. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Selain ditunjang dengan ayat-ayatnya, tapi itu juga dari sanubariku, pengalaman pribadiku juga, yang dimana di saat ya kita nggak punya siapa-siapapun gitu loh, kita masih bisa tetap berdiri, masih bisa tetap fight, tetap bisa tersenyum. Itu dari mana coba? Cuma dari ayat-ayat firman Tuhan. Iya, cuma dari ayat-ayat firman Tuhan, teman-teman. Bukan dari penghiburan teman yang bilang, kamu kuat ya, atau teman bawain apa. Enggak. Ayat firman Tuhan yang bikin kita kuat, bikin kita tegar. Dan juga janji Tuhan ya dan amin itu yang bikin kita tetap semangat jalani hidup setiap hari. Dan Tuhan juga menekankan ya, bersukacita. Dulu aku nggak ngerti, aku pikir bersukacita itu apa, disuruh kayak orang gila terus gitu. Aku dulu mikir kayak gitu, orang Kristen bersukacita, emang suruh kayak orang gila terus. Ternyata enggak ya, kita respon dikasih karunia keselamatan dengan bersukacita. Deal kan, Tuhan kasih kita keselamatan, ya kamu tinggal bersukacita. Maksudnya ya saat sedih
kamu bersukacita memujinya, saat senangnya kamu memujinya, hatimu itu akan terhibur, menjadi bersukacita, kayak gitu. Dan juga, pokoknya ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita nggak ada kesempatan untuk membalas yang jahat. Mungkin ada selintas ya, namanya iblis itu memang selalu hadir, tetapi selalu ditampik karena setiap anak Tuhan sudah dihinggapi Roh Kudus. Jadi pasti Roh Kudus yang langsung menantang iblis-iblis itu, ya. Kalau kita memang udah menyerahkan diri kepada Tuhan, gak ada kesempatan iblis, teman-teman. Mungkin dia memang masuk sebentar, tapi sebentar aja. Tapi tetap pelihara sukacita. Sukacita bukan cuma asal sukacita. Kita sukacita terus kita ingat, oh Tuhan sudah begitu besar kasih-Nya untuk kita. Gitu. Itu hal yang gak disukai iblis loh, kalau kita sadar hal itu. Iblis paling gak suka. Ya, terima kasih teman-teman udah menyimak. Ini kesaksian saya ya. Itulah kesaksian muslimah ini, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Kita bersyukur bahwa satu jiwa lagi diselamatkan oleh Tuhan. Dan mari kita terus berdoa supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan kita ditugaskan sebagai orang percaya untuk terus memberitakan Injil supaya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Jangan lupa terus mendukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.